Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, tetap semangat ya menjalankan ibadah puasanya. Jadi teman-teman, makna dari puasa ke-8 adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti pahala amal 60.000 ahli ibadah dan 60.000 orang yang syuhud. Oke teman-teman semuanya, ini adalah sedikit ceramah dari Masjid An-Nur Taba Cemeke. Semoga kita semua puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana bihi as-su'ada'i fid dunya wad daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salam. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين الداعين إلى سبيل ربهم دين الإسلام. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita tinggalkan kesibukan dan kesenangan duniawi seraya memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah hingga saat ini, hingga detik ini, hingga tahun ini, tahun 2022, kita semua masih diberi berbagai kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam, sehat, sempat, yang paling penting umur panjang, hingga dapat melakukan berbagai aktivitas di atas muka bumi ini, baik itu aktivitas yang bersifat duniawi maupun aktivitas yang bersifat ukhrawi. Dengan harapan tiada lain dan tiada bukan, semoga amalan ibadah yang kita jalankan dari pagi, siang, sore hingga pagi lagi senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kita haus akan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, marilah kita tak bosan-bosannya untuk bersenandung salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir saat ini benar-benar diakui sebagai umatnya dan telah mendapat syafaat umatnya pada hari kiamat. Jama'atul muslimin rahimahumullah, melalui mimbar Jumat ini mari kita bersama-sama untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala perintah-perintah Allah seberat apapun beban yang kita pikul, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan wasilah takwa ini kita akan memperoleh kehidupan yang bahagia, kehidupan yang hakiki, baik itu di dunia dan akhirat. Ayo hadirin hadirin Allah iyakum. Perkenankanlah di siang hari ini kami memberikan sebuah judul khutbah tentang waktu yang tepat untuk memperbaiki diri. Jama'atul muslimin rahimahumullah, saat ini kita semua sudah berada di minggu pertama tahun 2022, yakni tepatnya tanggal 7 Januari 2022.
Setiap bertemu dengan tahun baru, orang-orang pada umumnya bergembira ria dan bersuka cita. Berbagai acara diselenggarakan sedemikian rupa demi menyambut momen tahunan tersebut, yang notabene tidak lebih dari sekedar perayaan yang penuh dengan hura-hura, hiburan musik, tarian, tiupan trompet, bakar-bakaran, dan sejenisnya. Kecenderungan seperti ini berlangsung tentu bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di hampir seluruh penjuru dunia. Memang sah-sah saja yang menyambut tahun baru dengan cara tersebut, namun sesungguhnya ada hal yang lebih penting atau substansial dari sekedar perayaan seremonial tersebut, yakni bagaimana menjadikan tahun yang baru lewat itu sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri atau muhasabatun nafsi, untuk selanjutnya melakukan perbaikan diri, islahun nafsi di tahun baru. Di satu sisi, di dalam beberapa tahun ini masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam ranah sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan. Terkait yang terakhir sampai saat ini masih adanya penyebaran virus corona yang varian terbaru, yakni Omicron. Contoh lainnya adalah maraknya penyebaran berita bohong, hoax, dan ujaran kebencian, hate speech. Imbasnya adalah mudahnya masyarakat saling buruk sangka dan kurang dewasa dalam menghadapi perbedaan. Jika hal ini tidak disadari bersama, sudah barang tentu keragaman Indonesia akan mudah untuk dibentur-benturkan. Dari titik inilah penting kiranya kita sebagai warga negara untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah sikap dan karya hidup kita selama ini sudah selaras untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia, atau sebaliknya berpotensi untuk merusaknya? Jamaah muslimin rahimakumullah. Dalam bahasa Arab ada ungkapan yang sangat terkenal mengenai formula perbaikan diri, yakni sebagai berikut: Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, ia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini, tahun ini sama dengan tahun kemarin, ia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, ia termasuk orang yang celaka. Sudah genap 1 tahun kita lewati terhitung dari awal Januari tahun lalu hingga Januari tahun baru ini. Selama kurun waktu tersebut tentu telah banyak yang kita lakukan dan kita alami dengan berbagai situasi dan keadaan. Saatnya ini kita merenungkan dan kemudian mengevaluasi segala karya-karya hidup kita sebagai bahan untuk memulai aktivitas di tahun baru 2022 ini. Menyitir formula perbaikan diri yang kami sebutkan tadi, agaknya kita memang mesti pandai-pandai menyiasati perjalanan hidup ini. Mau dibawa kemanakah diri kita sebenarnya? Sudah pasti jika setiap orang ditanya, jawabannya ini menjadi orang yang termasuk kategori pertama, yakni hari ini lebih baik dari hari kemarin. Inilah orang yang beruntung dalam kehidupannya. Sudah jemaat yang berbahagia, jika di tahun 2021 kemarin catatan perjalanan hidup kita kurang baik, sudah sepatutnya kita meningkatkan yang menjadi lebih baik di tahun ini, tahun 2022. Apabila rekam jejak muamalah kita baik secara vertikal, hablum minallah, maupun secara horizontal, hablum minannas, kurang mengesankan, seyogyanya kita berusaha agar lebih mengesankan lagi di tahun ini. Dalam hal ini kita mesti mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Bukankah setiap orang dari kita tidak mau hidup stagnan atau berjalan di tempat, tidak maju meski juga tidak mundur? Memang tidak buruk, namun demikian kita juga tidak mengalami peningkatan sama sekali. Inilah jenis orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, orang dengan karakter seperti disebut merugi. Mengapa merugi? Untuk lebih mudah memahami, kita ambil sebuah contoh pedagang. Jika yang diperolehnya selama berdagang hanya kembali modalnya saja, maka sebenarnya dia adalah merugi.
ia memang tidak rugi dalam pengertian kehilangan modal dagangannya, namun sebenarnya dia telah merugi dalam arti yang lain. Dia jelas sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaganya, tetapi hasilnya tidak sepadan. Kaum muslimin yang berbahagia, celakanya ia tidak memiliki semangat untuk melakukan perbaikan diri. Ia menerima saja dengan kondisi yang ada. Disitulah terletak kerugian yang paling nyata. Mungkin saja ada orang yang memegang prinsip asal tidak rugi, sehingga mereka tidak begitu terdorong untuk memperbaiki diri. Padahal kalau direnungkan secara mendalam, prinsip asal tidak rugi sesungguhnya adalah kerugian besar. Saat orang-orang lainnya notabene atau rivalnya atau saingannya berlomba-lomba untuk meraih keuntungan berdagang, maka mereka yang berprinsip asal tidak rugi akan ketinggalan. Jama'atul musallin rahimakumullah. Paling buruk dari itu semua adalah orang yang digolongkan ke dalam jenis hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Tidak tanggung-tanggung formula perbaikan diri tadi menyebutnya sebagai orang yang celaka atau binasa. Bagaimana tidak celaka? Hidupnya benar-benar terdegradasi jika yang dilakukannya saat ini malah lebih buruk dari tahun kemarin. Bayangkan saja jika kita seorang mahasiswa atau pelajar di semester kemarin, misalnya nilai-nilai kita rata-rata A dan B, lalu di semester ini banyak dihiasi angka-angka atau nilai-nilai C dan D, pasti kita akan merasa kecewa, merasa tersiksa, atau bisa-bisa menjadi frustasi. Kita akan merasa sebagai orang yang paling tidak berguna dan tidak berharga. Demikian pula dengan para pedagang, baik besar maupun kecil, pegawai kantoran, para pekerja lepas, guru, dan berbagai profesi lainnya. Mereka akan merasa sebagai orang yang celaka jika apa yang mereka lakukan sekarang justru lebih buruk dari sebelum-sebelumnya. Mereka akan seperti orang yang kehilangan arah, tidak tahu harus pergi kemana dan harus melakukan apa. Dan yang lebih fatal lagi dalam kehidupan keagamaan misalnya, sepanjang tahun kemarin amaliyah ubudiyah atau ibadah kita terhadap Allah kurang maksimal atau banyak bolong-bolongnya. Ternyata di tahun ini justru lebih banyak lagi bolong-bolongnya, entah karena kesibukan yang melalaikan atau karena faktor kemalasan diri. Maka jika demikian keadaannya, kita termasuk orang yang benar-benar celaka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin sedang jemaat yang berbahagia, oleh karena itu syafinya kita yang masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berusaha untuk selalu melakukan perbaikan diri. Dari waktu ke waktu kita harus terus berupaya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Memang mungkin kita tidak selalu mendapatkan hasil yang lebih baik, tetapi setidaknya kita telah berusaha dengan keras menuju ke arah yang lebih baik lagi. Ingatlah bahwa setiap kita diminta untuk selalu mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Kata hari esok, ligot pada ayat di atas umumnya ditafsirkan sebagai hari akhirat, tetapi bisa juga sebagai hari esok dalam pengertian hari setelah hari ini. Baik dalam konteks hari esok biasa maupun hari akhirat, kita sebagai hamba Allah dituntut untuk selalu mempersiapkan diri menyongsongnya, dan itu dilakukan dengan cara selalu memperbaiki diri dari waktu ke waktu sampai hari akhir itu benar-benar tiba. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keragaman Indonesia dijadikan sebagai titik pijak untuk berlomba-lomba mewujudkan keadaban dan peradaban. Oleh karena itu masyarakat muslim Indonesia setidaknya memiliki dua momen libur tahun baru, yakni tahun baru Masehi dan Hijriah. Sudah sepantasnya dapat merengkuh kedua momen tersebut sebagai media untuk selalu perbaikan diri kita masing-masing, dengan harapan semoga momen pergantian tahun baru 2022 ini akan senantiasa dapat memberikan arti
dalam kehidupan ini hingga menjadi manusia yang beruntung, yakni individu yang senantiasa mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang positif serta menebar kebaikan untuk kita semua. Dan semoga langkah-langkah kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa iyyakum min ahli as-sa'adat wa waffaqna lima tuhibbu wa tarda fi jami'il awqat wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.